Halo, selamat malam dan selamat siang dan selamat pagi. Di sini saya akan menjelaskan tentang perkembangan media komunikasi. Apa itu media komunikasi? Media berasal dari bahasa Latin yaitu kata medium, media, jamak, medium tunggal. Artinya, harfiah ialah perantara penyampaian atau penyaluran percakapan antara dua orang di suatu ruangan atau di tempat tertentu lainnya tanpa perantara apa-apa. Disebut kegiatan komunikasi tanpa media. Mereka berbicara secara langsung dari mulut ke mulut. Namun apabila kegiatan komunikasi itu dilakukan sambil masing-masing pihak menggunakan pengeras suara karena letaknya saling berjauhan, misalnya mereka tidak lagi berkomunikasi tatap muka, tetapi menggunakan media. Dalam hal ini media pengeras suara, contohnya kayak speaker. Terus di sini ada batasan-batasan tentang media dari para ahli, ada 3. 1. Media berarti teknologi pembawa pesan dimanfaatkan untuk keperluan interaksional. Dalam konteks ini media tidak lain merupakan perluasan dari guru. 2. Media berarti sarana komunikasi dalam bentuk cetak atau pandangan dengar, termasuk teknologi perangkat kerasnya. 3. Media berarti sarana fisik untuk menyampaikan materi pengajar isi pesan, contohnya seperti buku, film, video, slide, dan komputer, dan juga bisa laptop juga. Di sini ada media komunikasi masa lalu kuno. Alat komunikasi masa lalu masih sederhana bila dibandingkan dengan alat komunikasi yang ada saat ini. Peralatannya pun terbuat dari bahan-bahan yang ada di alam seperti kayak kayu, kulit hewan, dan daun. Perhatikan di bawah ini, gambar di bawah ini ada 4: kentongan, asap, batu prasasti, daun lontar. Di sini saya akan menjelaskan tentang kentongan. Apa sih kentongan itu? Kentongan dikenal sebagai salah satu sarana komunikasi di Indonesia. Kentongan juga sejak zaman Demak, Surakarta, Yogyakarta, dan daerah lainnya di Indonesia. Kentongan juga digunakan untuk memberitahukan suatu peristiwa. Contohnya kayak bahayanya banjir, bahayanya kebakaran, ada maling ataupun musuh menyerang di daerah komplek kita. Di sini saya akan membacakan tentang asap. Orang-orang zaman dahulu juga memanfaatkan asap-asap sebagai media komunikasi sangat populer bagi suku India di Amerika Serikat untuk mengirimkan suatu pesan rahasia kepada teman-teman ataupun musuh. Prasasti dan daun lontar. Pada zaman yang lebih maju, orang-orang menggunakan bahasa tulisan sebagai alat komunikasi. Kegiatan surat menyurat di Indonesia telah mulai sejak masa Kerajaan Kutai, Tarumanegara, Majapahit, Sriwijaya, Mataram. Di sini akan menjelaskan tentang media komunikasi modern. Seiring kemajuan teknologi, media termasuk juga mengalami perkembangan cepat. Apa saja termasuk media komunikasi modern? Berikut ini merupakan media komunikasi modern. Saya memberi 4 contoh kayak telepon dan handphone, surat kabar, televisi, internet. Di sini saya akan menjelaskan tentang telepon dan handphone. Telepon merupakan alat komunikasi mengirimkan suara melalui sinyal listrik. Telepon lahir di penelitian berbagai ilmuwan pada tahun 1876. Alexander Graham Bell turut menciptakan dan mematenkannya. Jika semula telepon hanya sebatas telepon rumah, fixed line telepon, maka sejak 3 April 1973 telah dikenal suatu teknologi telepon seluler, ponsel. Kelebihan ponsel selain itu
satu untuk komunikasi suara juga dapat digunakan sebagai MMS dan MMS. Di sini ada koran surat kabar. Koran atau surat kabar berisi tentang terkini dalam berbagai topik. Koran sudah ada sejak zaman dahulu ketika Julius Caesar memimpin Romawi. Pada tahun 1060 surat kabar pertama kali tercetak oleh Johann Cornelius pada tajuk Relation. Pada zaman terus berkembang, koran surat kabar tidak banyak dicetak dalam bentuk lembaran kertas, melainkan bentuk digital. Di samping ada contoh gambar koran yang dicetak melalui digital ataupun mesin-mesin canggih yang saat ini dipakai orang-orang. Di sini ada televisi. Televisi merupakan alat penangkapan siaran bergambar. Televisi berasal dari kata tele yang berarti jauh, dari fashion terlihat. Dari televisi berarti melihat dari jarak jauh. Pertama kali diciptakan berawal dari penemuan cakra metal oleh Paul Nipkow. Internet juga salah satunya produk teknologi komunikasi informasi yang paling maju saat ini. Pada tahun 1960, internet dimanfaatkan oleh Angkatan Bersenjata Amerika Serikat. Pada tahun 1970, internet banyak digunakan oleh universitas-universitas di Amerika Serikat. Pada tahun 1989, Tim Berners-Lee, ahli komputer dari Inggris, menciptakan World Wide Web, semacam program yang memungkinkan suara, gambar, film, dan musik ditampilkan dalam internet. Di sini saya akan menjelaskan jenis-jenis media komunikasi. Menurut karakteristik dalam penyampaian informasi, berita, dan pesan, cukup banyak media yang dapat digunakan. Hal ini sangat tergantung dari bentuk komunikasi yang dilakukan. Herbert Chandra menggolongkan jenis-jenis media menurut karakteristiknya menjadi 4 macam, yakni 1. Media antara pribadi. Untuk menghubungkan perorangan antara pribadi, maka media yang telah tepat digunakan ialah kurir utusan. Surat dan telepon kurir banyak digunakan oleh orang-orang dahulu kala untuk menyampaikan pesan-pesan di daerah pedalaman. Pemakaian kurir sebagai saluran komunikasi bisa ditemukan misalnya melalui orang berkunjung ke pasar pada hari-hari tertentu, supir oto yang dititip pesan pedagang antara kampung, dan sebagainya. Di sini ada 2 media. 1. Media kelompok. Dalam aktivitas komunikasi melibatkan khalayak lebih dari 15 orang, maka media komunikasi yang banyak digunakan adalah media kelompok. Misalnya rapat seminar dan konferensi. Rapat biasanya digunakan membicarakan hal-hal penting dihadapi oleh suatu organisasi. Media publik. Kalau khalayak sudah lebih dari 200 orang, maka media komunikasi gunakan disebut media publik. Misalnya rapat akbar, rapat raksasa, dan rapat semacamnya. Dalam rapat akbar, khalayak berasal dari berbagai macam berbentuk tapi masih mempunyai homogenitas, misalnya kesamaan patrai, kesamaan agama, kesamaan kampung, dan lain-lainnya. Media massa. Media massa, jika khalayak tersebar tanpa diketahui di mana-mana mereka berada, maka biasanya digunakan media massa. Media massa adalah alat digunakan dalam penyampaian pesan dari sumber kepada khalayak menerima dengan menggunakan alat komunikasi mekanisme seperti surat kabar, film, radio, dan televisi. Dari kesimpulan PowerPoint saya di sini, perkembangan media yang semakin pesat saat ini membawa banyaknya perubahan dalam hidup manusia.
Tidak terkecuali dalam hal ini interaksi antara manusia. Kemajuan teknologi membuat komunikasi menjadi semakin mudah. Saat tidak dapat bertemu secara langsung, kita tetap dapat menjalani komunikasi. Adanya fasilitas-fasilitas untuk berkomunikasi seperti media sosial dan instant messenger yang biasanya digunakan untuk chatting membuat smartphone banyak diminati oleh kaum muda, khususnya remaja, apalagi bisa untuk orang tua dan lain sebagainya. Apalagi saat ini sudah banyak aplikasi untuk berkomunikasi yang bisa diunduh secara gratis. Fasilitas yang lebih lengkap seperti mengirim foto dan pesan suara dan dokumen dan lain sebagainya, pokoknya tuh berupa dengan media. Sekian dari presentasi saya. Maaf ada perkataan yang tidak enak dan tidak diinginkan, mohon dimaafkan sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.